orang-orang kafir, fayaquluna, mereka berkata, madza aradallahu bihadza masalah. Mengapa Allah menjadikan mengapa Allah menciptakan dengan makhluk itu sebagai perumpamaan? Yudillu bihi katsira. Dan dengan perumpamaan itu Allah menyesatkan banyak orang. Wa yahdi bihi katsira, dan juga Allah menjadikan perumpamaan itu, dan Allah memberi petunjuk dengan perumpamaan itu akan banyak orang. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Dan tidaklah Allah menyesatkan dengan perumpamaan itu illal fasikin, kecuali orang-orang yang fasik. Artinya dengan Allah menciptakan makhluknya, Allah menjadikan makhluknya yang paling kecil menjadi sebuah perumpamaan sebuah perumpamaan yang menjadikan itu menjadi sebuah pelajaran dari nyamuk, karena Allah menciptakan makhluknya itu tidak semata-mata menciptakan, tetapi di situ Allah ada manfaat dan kegunaannya. Dan bahkan makhluk yang Allah ciptakan itu bisa menjadikan media untuk bertafakur, untuk menjadi ujian kepada manusia. Seperti sekarang Allah menciptakan makhluk yang namanya virus COVID-19. Ini Allah ciptakan untuk manusia, agar manusia berpikir, agar manusia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari makhluk yang tidak kelihatan mata saja, Allah sudah bisa meluluh lantahkan dunia ini menjadi kacau. Itu baru makhluk yang kecil, yang tidak terlihat oleh kasat mata, Allah sudah bisa mengacaukan dunia ini. Bagaimana makhluk Allah yang lain? Virus ini nggak kelihatan. Allah ciptakan virus ini, kemudian sekarang ya, perekonomian kacau, kerjaan jadi kacau, keresahan, ketakutan. Maka bagi orang-orang yang berpikir, ini adalah ujian dari Allah kepada manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Dan sungguh Allah akan memberikan ujian bisyai'in dengan sedikit minal khauf, dari rasa takut. Jadi ini adalah ketakutan yang kita alami. Ini manusiawi, kita ketika ada berita gempar gini, kita ada rasa takut, itu manusiawi. Dan ketakutan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal ju', dan juga rasa lapar, kita takut lapar. Itu juga ujian dari Allah. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Wal anfus, dan jiwa. Jiwa di sini ujian pada jiwa itu ketika banyak orang yang memiliki harta tapi jiwanya kosong. Dia memiliki harta tapi jiwanya gersang. Akhirnya seperti di luar negeri itu, di Amerika, orang banyak harta, akhirnya dia beli pulau. Karena jiwanya gersang, dia beli pulau. Dia menyendiri. Bahkan ada kelompok-kelompok yang nudis itu ya. Nudis apa? Nudis.
nudis. Itu orang-orang yang jiwanya diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Watsamarat dan buah-buahan. Ini maksudnya adalah para petani, para pedagang diuji dengan kekurangan buah-buahan, diuji dengan kekurangan pasokan pangan, diuji dengan kekurangan bahan-bahan pangan. Ini semua adalah ujian dari rasa takut, rasa lapar, terus kekurangan harta, semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lanjutan ayat ini adalah wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dari menghadapi ujian ini, kita bisa menghadapinya dengan menjaga sholat dan sabar. Dan kemudian juga dari kejadian ini, yang pertama kita bisa mengambil hikmah. Yang pertama adalah bahwasanya Allah itu maha besar, dan kita sebagai makhluk adalah kecil, karena cuma diciptakan virus yang tidak kasat mata saja kita sudah amburadul begini. Dan ketika kita sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah maha besar, tidak ada makhluk satupun yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha agung. Dan juga kita harus berserah diri seperti janji kita di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua, hikmah dari penyakit ini adalah bahwasanya kita harus menjaga kebersihan. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersih. Jangan makan sembarangan, harus selektif. Jangan ulah dimakan. Niat juga takut. Jangan dimakan. Bodoh. Uli boleh ya. Tapi dalamnya ulah. Ujung. Ulinya boleh. Jadi kita harus menjaga kebersihan. Kalau nanti padahal udah ngajar dari mulai berwudu, kemudian dari cara beristinja itu diajarin. Istinja itu jangan dengan air yang musamas gitu. Atau mandi jangan dengan air musamas, air yang sudah berjemur. Itu diajarin kebersihan. Dan kalau mau makan cuci tangan dulu, mau tidur berwudu dulu, bangun tidur disuruh berwudu lagi. Karena kenapa? Ketika bangun tidur disuruh berwudu, cuci tangan dulu. Karena ketika kita tidur kita tidak tahu letak tangan kita ini di mana adanya. Makanya sulap hilang. Ketika kita tidur kita tidak tahu posisi masih paling nikmat, tidak ada lagi. Hilang sulap. Kan kayak dua rakaat tuh. Hanya disuruh wudu. Iya. Nah ini benar. Makanya ketika bangun tidur itu disunahkan untuk berwudu. Cuci tangan, minimal cuci tangan. Tidur megang handphone. Nah, ini tangan nggak tahu bisa apa di sini kan? Nah, apa di mana itu? Ada macam-macam tempatnya. Makanya di situ Nabi telah mengajarkan kepada kita semua tentang kebersihan, mulai dari istinja aja nih, mulai dari ketika buang hajat. Ketika buang hajat itu adab-adabnya adalah pertama jangan misalkan buang air kecil ya, buang air kecil itu jangan di lubang. Jangan di lubang karena takutnya apa ada makhluk-makhluk yang enggak kasat mata ada di situ, atau juga lubang itu ketika ada gas ketika ini airnya, atau juga jangan sembarangan ketika buang hajat itu karena nanti timbul penyakit. Dan juga harus ada
penutup itu Nabi ajarin, nggak cuma sekedar yang besar-besar, bahkan sampai yang kecil-kecil hubungan intim pun Nabi ajarin. Ketika mau hubungan intim baca bismillah dulu, baca doanya gimana Ustaz? Ya begitu. Allahumma jannibna Apa Allahumma jannibna syaitan wa jannibna ma rojaktana. Jadi sebelum berhubungan badan baca doa itu dulu. Ada doanya. Terus baca tahlil Mus. Baca tahlil serah. Jangan baca tahlil, apalagi baca yasinan dulu kelamaan. Nah itu. Jadi bahkan sampai hubungan intim pun diajarkan. Terus juga sebelum hubungan intim wudu dulu. Disunahkannya wudu dulu. Mandi bersih. Nanti setelah hubungan badan mandi lagi. Gimana kurang bersih itu Islam ngajarin. Makanya dari hikmah ini lebih mudah-mudahan kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan tetap kita adalah manusia, kita yang memiliki akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ikhtiar dan doa. Ikhtiar ketika wabah ini berlangsung, kita ikhtiar menjaga kesehatan kita, menjaga kondisi tubuh kita, dan juga menjaga pergaulan kita. Mudah-mudahan dengan menjaga itu semua kita bisa terhindar dari penyakit. Dan yang kedua adalah doa. Setelah doa kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua penyakit datangnya dari Allah dan yang menyembuhkan juga Allah. Tetap kita berusaha ya, kayak kita misalkan mau kerja mau rezeki itu dari Allah, sudah ditentukan Allah. Tapi jangan diem aja, kita harus ikhtiar kerja. Kematian juga adalah urusan Allah yang nentuin, tapi kita harus ikhtiar menjaga. Jangan kereta lewat kita duduk di rel. Cakep tuh. Nah, Ikhtiar. namanya nggak ikhtiar. Mati di tangan Allah gitu. Itu mati. Nah, Habib Lutfi dia memberikan sholawat untuk dibaca. Ini ikhtiar kita, salah satu ikhtiar kita yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sholawat yang diberikan oleh Rois Amjadman, Jamiyah Thariqah Al-Mu'tabarah, itu Maulana Habib Lutfi Pekalongan. Nah, nanti saya baca, jangan ikutin, nanti mudah-mudahan dihafalin dan dibaca ini setiap hari setelah habis sholat, berapa aja semampu kita, kalau bisa banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Muhammadin wa ala ali wa ala ali sayyidina Sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa. Udah segitu bacanya. Nah, kita baca berulang. Kita baca sebelah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma sholli Allahumma sholli ala sayyidina ala sayyidina
Muhammadin Muhammadin wa ala ali wa ala ali Sayyidina Sayyidina Muhammad biadadi kulli da'in wa dawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad biadadi kulli da'in wa dawa. Apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad biadadi kulli da'in wa dawa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad biadadi kulli da'in wa dawa. Gampang, biadadi kulli da'in wa dawa. Biadadi Kulli da'in wa dawa. Hah? Apa itu aku anak muda. Direkam. Takutnya namanya beraktivitas. Nanti dibikin di sering. Itu Di majelis ada. apa? Masih kuno aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad biadadi. Ala Sayyidina Muhammad. Biar Sayyidina Muhammad dulu. Iya. Allahumma sholli ala Sayyidina Diapain belakang aja? Akhirnya apa belakangnya doang. Di kuli ada Wadawa. Ya dari kulli da'in wa dawa. Wadawa. Itu sifatnya itu tuh Jawa dawa. Apa kemarin itu ya? aduh. Tapi Ditayakin gitu aja, narik ya. Nabar. Nabar. Ini harus tahu sifatnya aja, Masya Allah. besok tuh ngaji itu tuh. Besok lagi. Besok nunggu simbang nggak ada. Buset. Datangnya rada anuan, rada sorean. Karena datangnya rada sorean. Oh siap. Iya dong. Bener Sore nih. habis maghrib gitu. Jadi Gue udah ready di sini. Siap. Ya, ini langsung ya ini ya. Ya. Pembacaan lanjutan kitab kasih batu saja. Safinatun aja dan kita baca. Kita udah sampai wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wassallallahu ala sayyidina Mari kan Muhammadin. alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya wa din. Sekarang wassallallahu Wassallallahu ala qala ma'anif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Lanjutan kita kasih bagus Safinatun aja dengan syarah kasih bagus saja. Wassallallahu aizada. Ini udah ya wassallallahu. Assalamualaikum. Wassallallahu wasallama udah kemarin ya. Sekarang ala sayyidina Muhammadin atas penghulu kami yaitu Nabi Muhammad. Jadi kemarin lanjutannya wassallallahu dan semoga menambah keagungan wasallama dan keselamatan yaitu tahiyatu uzma, itu kemuliaan yang selalu terus bertambah ala sayyidina atas penghulu kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika nama-nabi disebut kita disunahkan untuk bersolawat. Cuma solawat yang benar. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli alaihi. Jangan sholli alaihi atau sholli alaihi. Kalau sholli alaihi itu artinya bersolawatlah kalian. Gitu kalimat Kita perintah. Kalimat Kita nyuruh. nyuruh. Jadi misalnya Emang lu Allahumma sholli ala Muhammad. Ya lu baca sholawat gitu. Kalau arti kasarnya atau sholli alaihi. Ya udah yang baca sholawat gitu. balikin lagi. Balikin lagi jadi nyuruh. Songong. Jadi ketika Allahumma sholli ala Muhammad minimal sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala. Iya, cepat. Biasanya kan udah penuh soalnya. Jadi kebaca sholawat juga ada ilmunya. Jadi jangan Allahumma sholli ala Muhammad sholli alaihi lah nyuruh itu mah. Lu bayang gitu ya? Kalimat perintah. Jadi misalkan
Enggak tahu artinya. Ya, Oh baca. enggak, itu inian kalimat mau pulang tahlil sallallahu alaihi lu aja gitu. Sekali. Bersolawatlah kalian semua. Itu artinya. Ayo kalian Lu semua aja baca gitu, selawat. lu aja. Gitu. Gua mau pulang lu aja. Tapi semuanya selalu wali ya? Semuanya sholawat, jadi nggak ada yang baca sholawat. Ada. Jadi minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Jangan Allahumma sholli ala Muhammad, sallu alaihi. Nah, baca semua selawat lagi nyuruh doang nggak baca. Atau sholli alaihi, ya salah itu. Jadi ketika ada yang mengucap Nabi, kita disunahkan untuk bersolawat dengan baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, minimal gitu, atau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin doa untuk Nabi Muhammad adalah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi yang lain alaihi salam. Kalau untuk para sahabat dan juga para tabi'in radhiyallahu anhu. Ada Sayyidina Muhammadin. Huwa afdalu asma'ihi, dan nama Muhammad itu adalah paling utama dari nama-nama yang dimiliki Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal musamma lahu bidzalika, dan dikasih nama dengan nama Muhammad jadduhu, yang ngasih nama Nabi Muhammad adalah kakeknya. Ini menurut suatu pendapat yang kebanyakan ulama berpendapat dengan pendapat ini. Yang ngasih nama Nabi Muhammad itu jadduhu, kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Jadduhu Abdul Muttalib fi sabi'i wiladatihi, pada hari ke-7 kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika orang setelah lahiran itu di hari ke-7 itu dikasih nama. Ini mengikuti daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dikasih nama pada hari ke-7 kelahirannya. Limauti abihi qoblaha, karena ayahnya mati sebelum Nabi meninggal. Limauti abihi qoblaha, karena meninggal ayahnya sebelum Nabi dilahirkan. Makanya yang ngasih nama itu kakeknya. Ada sebuah riwayat, setelah Nabi lahir, kemudian kakeknya di hari ke-7 membawanya ke Ka'bah di Mekah, lalu dia memberi nama di situ, yaitu dengan nama Muhammad, yang artinya orang yang banyak dipuji. Dan kemudian dia dibawa ke Mekah, digendong-gendong sambil Shalla alaika Allahu ya adnan. Ada tuh qasidahnya di Rawi Sarofal Anak. Di situ ada kisahnya ketika Nabi lahir, kemudian digendong sama Abdul Muttalib, kakeknya, dikasih nama, dan sambil digendong-gendong dia membaca sebuah qasidah, sebuah syair, bahasanya syair. Dan ada riwayat yang lain mengatakan fakila, dan dikatakan lam samaituhu Muhammadan. Oh bukan, fakila, dan ditanyakan kepada Abdul Muttalib oleh orang-orang Quraisy, lam samaituhu Muhammadan, tidaklah aku kenapa dinamain Muhammad? Walaisa min asma'i abaika, bukan dari nama-nama leluhur Abdul Muttalib. Jadi orang-orang Quraisy itu bertanya kenapa dikasih nama Muhammad, bukan dikasih nama mengikuti leluhurnya Abdul Muttalib. Wala kaumika, atau dari nama-nama kaum Quraisy, karena waktu itu nama Muhammad itu nggak ada, jarang, bukan jarang, nggak ada pada masa itu. Biasanya orang-orang Quraisy itu ngasih nama
berdasarkan nama-nama dari ambil dari leluhurnya, atau juga emang udah kebanyakan kaum Quraisy itu. Kebanyakan misalnya kayak di Jawa misalnya Dewi, misalnya gitu kan. Mono, Joko. Itu kan namanya nama-nama kaum. Kayak Asep di daerah Sunda. Nah, misalkan namanya Johan di daerah Sunda itu kan keluar dari Padang tuh, Padang Johan. nama-nama Dari yang luhur. ada di daerah Sunda. Johan Caniago. Misalnya kayak di film itu kan tuh apa? Film yang kita bisa nonton malam Selasa. Oh, ini tuh. Idoy. Doi. Margaret. Ya kan di daerah Sunda namanya Margaret. Barbara. Ronaldo. Makanya orang Quraisy bertanya, walaisa min asma'i abaika wala qaumika. Kenapa engkau enggak kasih nama dengan nama-nama leluhur atau nama-nama dari kaummu? Faqala menjawab Abdul Muthalib, rojautu an yahmada fis sama'i wal ard. Aku berharap bahwasanya dengan aku beri nama ini nanti anak ini akan menjadi orang yang banyak dipuji fis sama wal ard, di langit dan di bumi. Waqad huququllah raja'uhu, dan sungguh Allah mengabulkan dari permohonan permohonan Abdul Muthalib. Jadi Abdul Muthalib itu memberi nama Muhammad yang artinya orang yang banyak dipuji. Itu dengan alasan berharap bahwasanya dengan dikasih nama itu nanti Muhammad ini adalah menjadi orang yang banyak dipuji baik di langit maupun di bumi. Dan akhirnya Allah mengabulkan permohonan dari kakeknya itu Abdul Muthalib. Nabi Muhammad itu orang yang baik. Kalau ngasih nama itu kasih nama yang berisi doa atau kasih nama yang baik. Jangan kasih nama anak yang jelek. Pasti kita udah memilih nama-nama anak-anak kita itu dengan anak yang baik. Kalau punya anak namanya elegan. Corona. Berharap dia jadi elegan. Jangan itu jahat ya corona. Nah, COVID-19. Nama yang baik dianjurkannya dengan nama Muhammad atau Ahmad atau Abdullah. Misalkan Abdullah apa gitu. Jangan kasih nama anak Allah, jangan. Rasul boleh Rasul. Tahu itu Rasul gimana? Ada ya nama Allah ya? Ada Satu doang tuh. dia dong yang ngaco bapaknya tuh. Bismillah. Bismillah. Panggilannya ini ada Saker. Wakila, dan ada pendapat lain yang mengatakan al-musamma lahu bidzalika, dikasih nama Muhammad, ummuhu, yaitu yang memberi nama ummuhu, ataha, ketika itu ataha malakun, telah datang malaikat, faqala laha, dan berkata kepada Aminah ibundanya Nabi Muhammad SAW, hamalti bisaidil bashar, bahwasanya kamu itu sedang mengandung pemimpin manusia. Pasamaihu Muhammadan, maka nanti kalau lahir kasih nama Muhammad. Ini pendapat, ada pendapat lain mengatakan bahwa yang ngasih nama itu ibunya. Ibunya ketika hamil didatangi malaikat, dan malaikat itu berkata, hamalti bisaidil bashar fasamaihu Muhammadan. Tuh. Jadi ini ada dua pendapat. Yang pendapat pertama mengatakan yang memberi nama Muhammad adalah kakeknya, dan ini pendapat yang kuat itu kakeknya. Pendapat yang lemah itu yang ngasih nama ibunya ketika hamil. Hamalti, sesungguhnya kamu lagi ngandung hamalti bisaidil bashar, sesungguhnya kamu lagi ngandung pemimpin para manusia.
manusia apa samaihu maka kasih nama Muhammad. Ini pendapat yang lemah. Wa innama ata bisolati fi awali kitabina. Itu sampai di situ tentang kenapa dikasih nama Muhammad. Wa innama ata bisolati fi awali kitabihi. Dan Syekh Sumair Al-Hadrami mendatangkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW itu pada awal kitabnya ala Rasulillah kepada Rasulullah SAW amalan di haditsil qudsi karena mengamalkan hadis qudsi wa huwa qauluhu dan sungguh Allah telah berfirman di dalam hadis kursi abdi lam tashkurni sesungguhnya wahai hambaku lam tashkurni sungguhnya kamu itu belum bersyukur kepadaku idza lam tashkur min ajraitul na'mata jika kamu belum bersyukur dari orang-orang yang bisa mengalirkan nikmat ala yadaihi atas tangannya. Jadi Syekh Sumair Al-Hadrami ini Syekh Salim bin Sumair menuliskan sholawat dan juga sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad itu karena mengamalkan hadis qudsi. Kata Allah, abdi wahai hambaku lam tashkurni engkau belum dikatakan bersyukur. Idza lam tashkur jika engkau belum bersyukur min ajroitan na'mata jika engkau belum bisa bersyukur dari orang yang bisa mengalirkan nikmat ala yadaihi dan atas tangannya. Wala syakka dan tidak diragukan bahwasanya Nabi Muhammad SAW al-wasitatul uzma adalah perantara yang agung. Jadi Nabi Muhammad adalah kenikmatan yang besar, kenikmatan yang agung yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi Nabi Muhammad itu adalah pemberian nikmat yang terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi kita patut bersyukur atas Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW. Makanya Syekh Salim bin Sumair ini memasukkan sholawat dan salam itu di dalam kitabnya. Juga dikatakan lagi ada sebuah pendapat. Jadi barang siapa yang menuliskan sholawat dan salam di dalam kitabnya, maka para malaikat akan memohonkan ampun kepada yang nulis itu selama tulisan itu masih ada di kitab. Makanya Syekh Salim itu memasukkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad di dalam kitabnya. Jadi ketika menulis basmalah, hamdalah, sholawat dan salam itu tidak memiliki dasar, tidak memiliki alasan, dan juga memiliki banyak-banyak faedah untuk penulis dan juga orang yang membacanya. Ya mudah-mudahan. Dan juga di sini kelanjutannya khatamin nabiyyin dan penutup daripada para nabi. Ini nabi itu adalah penutup dari para nabi. Jadi jumlah nabi itu sebenarnya banyak. Nanti ada penjelasannya. Jumlah nabi-nabi itu banyak dan jumlah para rasul itu yang wajib dipercaya itu 25. Sebenarnya jumlah para nabi itu lebih dari 100. Cuma yang tertulis itu ada nabi yang tidak tertulis di dalam Al-Quran. Banyak jumlahnya dan pas Nabi Muhammad lahir udah tidak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad. Nah, nabi ya ba'da. Tidak ada nabi selain Nabi Muhammad SAW. Ketika setelah Nabi meninggal di sini itu
banyak yang ngaku nabi itu adalah bohong. Bukannya belum pernah ada gitu ketika di zaman Nabi, ada di zaman Nabi dan di zaman para sahabat pun ada. Di zaman sahabat namanya Musailamah Al-Kadzab. Kalau sekarang mana ya? Di zaman para sahabat itu ada yang Ada, ngaku emang. Nabi, namanya Musailamah Al-Kadzab. Sebenarnya namanya bukan Al-Kadzab, namanya Musailamah apa gitu Pak. Al-Kadzab itu artinya tukang bohong. Jadi dibikin Dan jadi Musailamah tukang bohong. Al-Kadzab. Kadzab. Ya, adalah Kadzab. Pakai nama. Kazam lah. kalau zaman sahabat itu dulu orang yang Kalau ada Nabi tukang dulu. bohong kita gitu aja. Kodenya Kadzab. Dia kita doang yang tahu. Dia ngaji. Kita juga aja. Ya untuk malam ini itu saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ya, dan tadi yang selawat tadi mudah-mudahan bisa diamalkan Tadi nih. sambil sholat ataupun misalkan kita lagi nyantai-nyantai atau lagi nggak ada kerjaan baca juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan dengan membaca sholawat itu dengan wasilah sholawat tadi kita terhindar dari penyakit. Juga mudah-mudahan dengan baca sholawat itu segala hajat kita bisa dikabulkan oleh Allah. Amin, amin. Baca sebanyak-banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa. Kulidain wadah. Ada Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Adua. Masa nggak buka kagak ada? Iya dong, harus push. Sallallahu alaihi wasallam. Minggu besok bagol. Tenang aja. Menang aja. Simba belum dapat giliran kayaknya dari dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabarakta wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wasikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afati wa taqdirana biha jamil hajat wa tutahhira biha min jamil sayiat wa darbauna biha indaka lad darajat wa tuballighuna biha salagayat min jamil khairati fi hayati wa ba'dal mamat innaka samil qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir lana junubana wali walidina warhamna warhamhuma kama rabbayani shighara wa limasyaihina wali man haqqun alaina wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal wa asil sawma qaranahu minal qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma syabahna min subhanallah wa bihamdihi wa ma astaghfarna wa ma sallina ala nabiyyikal karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisin mubarakah hadiyatan minna wasilatan wa rahmah min mawahibina fadhikaya nazilatan wa barakatan samilatan nuqadimuha wa nuhdiha ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajmain wa ila jamil awliyai wa syuhadai wa salihin wa masyahibina bidini wa khususan lirohi wa na khususan
istamana hahunna bisababihi wa li ajlihi summa ila jamil ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ij'al lillahuma sawaba dzalika minna ilaihim Allahumma ij'alhu fi da'al lahum minan nar wa fi karal lahum minan nar wa shitra lahum minan nar wa hijaba lahum minan nar waj'alhu nuran yas'a wa yadalallahu baina aydihim Allahumma fir lahum warhamhum wa'fi wa'badhum waj'alil jannata maswahum Allahumma anzil rahmata wa maghfirata wa nura alaina wa alaihim min jamil ahlil kubur min yaumina hadza ila yaumil qiyamah Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa ihwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Allahumma bi barakatil Fatihah wa bi syirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya qadiyal hajat iqdi hajatina ya Allah. Iqdi hajatina ya Allah. Iqdi hajatina ya Allah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim idfa' 'anna al bala'i dunya wa 'adzabil akhirah Allahumma tsabbitna bit tauhid tsabbitna bil i'tiqad tsabbitna bil ma'rifah wa tsabbitna bil iman wal islam min dunya ila daril akhirah da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna fatub alaina taubatan silu kulla khawba wastur lana awrati wa amini ra'ati. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in rabbi asma. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fadla wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina zabi kulli
kulli suli. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. Shalla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wal alihi wa sahbihi dadatosi suhbi. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. Walhamdulil ilahi fi bad'i wa tanahi. Walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. Nanyanya ntar aja lu datang aja, ngapain kalau nanya-nanya di sini lu? Lu puh lu. Puh. Cup. Tadi Cucup nanya apa Cucup? Hah? Nanya doa ini Junu apa? Nanya doa gitu, doa mau ini, mau apa sih namanya? Waduh. Masa udah berapa bulan? Udah setahun nikah baru nanya doanya. Ini si Ucup gimana mau urusannya? Baru nanya doanya udah setahun kawin. Nanti di share di Telegram. Ya, aman itu. Privasi lu terjaga. Di Telegram di share doanya. Itu mah Simba juga di luar pala. Sampai lupa. Ya sekarang mah baca bismillah dulu, Cup. Coba aja ikut-ikut.